Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita sudah memasuki Advent minggu yang keempat. Tidak terasa sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Satu hari yang sangat kita harapkan, kita nantikan sepanjang tahun dengan satu suasana yang khusyuk, dengan satu dekorasi-dekorasi yang sangat indah, dan satu kebersamaan dengan keluarga di hari Natal. Kita sudah merenungkan dua tema tentang Natal, yaitu berkat Tuhan untuk Maria dan berkat Tuhan, berkat Natal untuk Yusuf. Saudara, saya berharap berkat-berkat itu pun juga kita alami. Bagaimana seorang Maria mendapatkan favor of God dalam hidup dia. Bagaimana seorang Yusuf dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan saat ini kita akan bersama-sama membahas berkat Natal untuk kita semua. Kita akan renungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-9. Ada 7 ayat yang kita mau sama-sama baca. Saya akan bacakan Yesaya 9 ayat 1 sampai yang ke-7. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yang keempat, sebab kuk yang menekannya, dan gandari yang di atas bahunya, setongkat sepenindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yang keenam, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putlah telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Penyembuhan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, waktu kita merenungkan akhir tahun seperti ini, saudara, banyak orang-orang mulai menganalisa kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2023 nanti. Orang-orang mulai mencari-cari. Orang yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya pada Kristus, mulai mencari-cari orang-orang pintar. Mulai membaca-baca analisa-analisa sio-sio dan sebagainya. Kira-kira 2023 apa yang cocok buat mereka berbisnis dan sebagainya. Orang mulai ketakutan karena begitu banyak ancaman tentang resesi 2023. Orang mulai cemas karena tahun 2023 jadi satu tahun politik sebelum nanti pemilu tahun 2024. Orang takut nanti ada masalah-masalah lagi berkaitan dengan sentimen-sentimen agama dan sebagainya. Orang mulai berpikir takutnya perang Ukraina bisa meluas ke depan. Orang mulai berpikir kalau mau bisnis nanti, bisnis apa yang cocok, kerja apa yang cocok, dan lain-lain sebagainya. Karena orang-orang mulai mencari nasihat-nasihat dari orang-orang yang bijaksana, bukan? Saudara, mungkin banyak tanya orang, bisa jadi kita makin bingung. Orang A bilang begini, orang B bilang begitu, dan kita makin bingung. Saudara, kalau di dalam problem-problem yang orang-orang sering alami juga, orang-orang mulai mencari nasihat-nasihat, bukan? Nasihat keluarga, orang mencari konselor keluarga. Nasihat hukum, orang mencari penasihat hukum, masalah-masalah hukum yang mereka hadapi. Dan orang merasa bahwa aku tidak bisa sendirian, aku perlu bimbingan dari seseorang, aku perlu nasihat dari seseorang. Nah, saudara sekalian, mari kita sama-sama mencari bimbingan dan nasihat dari Tuhan kita. Inilah berkat Natal untuk kita sekalian. Kita fokus ke dalam Yesaya 9 ayat ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, kita akan membahas tema ini selama 4 minggu ke depan. Penasihat ajaib disebutkan pertama di situ. Saudara, kita lihat konteksnya. Ditulis di dalam 800 before Christ bagian ini. Kemudian bangsa Yehuda di dalam ketakutan dikepung oleh Aram, Asyur, dan bangsa Israel. Kemudian nubuat ini diberikan satu dari Tuhan kepada Yesaya untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa nanti ada seorang yang akan memberikan kelepasan bagi bangsa. Saudara, bangsa Israel, bangsa Yehuda di dalam posisi yang sangat sulit pada waktu itu. Peperangan pada waktu itu, dikepung pada waktu itu. Dan mereka membutuhkan satu berkat yang besar bagi mereka. Kalau kita bertanya kepada kita, diri kita masing-masing, apa sih berkat Natal yang kau butuhkan saat ini? Kita mungkin berpikir sesuatu hal yang sifatnya material saja. Kalau kita bertanya kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, apa yang kau harapkan pada waktu itu? Saudara, kalau kita memahami kondisi perang sangat mengerikan sekali, bukan?
Sudah melihat di awal tahun bagaimana waktu Ukraina diserang oleh Rusia, bagaimana gedung-gedung semua hancur, orang-orang semua kemana-mana kabur, kemudian mencari pertolongan dari orang lain, pertolongan dari tentara yang bisa menolong mereka dan mencari tempat untuk bisa mengungsi. Mereka butuh pertolongan. Saudara, demikian juga dengan konteks Yesaya ini. Mereka butuh pertolongan. Dan firman Tuhan berkata, seorang anak telah lahir untuk kita. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian, mengapa disebutkan penasihat ajaib? Saya akan mengajak kita melihat bahasa Ibraninya dari penasihat ajaib. Bahasa Ibraninya adalah Peleios. Peleios. Pele itu berarti a miracle, sebuah mujizat, a marvel, a wonder, sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang di luar kebiasaan. Satu fenomena yang ada di luar pemahaman manusia. Itulah ajaib, itulah wonderful. Saudara lihat ya, ini satu hal yang luar biasa sekali. Kemudian Yowes itu artinya adalah to advise, counsel. Berbicara mengenai seseorang yang memberikan nasihat, memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan konteks pada waktu itu mereka mengenal advice ini adalah seperti advice-nya Raja Salomo. Seorang raja yang bijaksana luar biasa. Jadi bukan sekedar seorang konselor dalam konteks zaman kita saat ini yang berbicara mengenai orang konseling sama kita. Konselor di sini berbicara mengenai raja yang bijaksana yang memerintah seperti Raja Salomo. Dan pada waktu disampaikan di sini bahwa namanya disebutkan orang penasihat ajaib, mereka langsung sadar, wah kita punya satu orang Mesias yang memiliki kekuasaan, memiliki bijaksana seperti Raja Salomo. Dan sungguh-sungguh sangat ajaib sekali. Ini arti kata Peleios atau penasihat ajaib. Nah, apa sih maknanya saat ini saudara? Wonderful Counselor. Saudara, kita bahas dulu sisi wonderful-nya. Pada waktu itu saudara, kalau kita melihat mereka mendengarkan nubuat dari Yesaya. Pada saat ini kita sudah melihat nubuat itu sudah digenapi. Alkitab sudah selesai ditulis. Dan kita bisa melihat apa keajaiban Kristus. Dimulai dari kelahirannya. Sungguh ajaib luar biasa. Bagaimana seorang perempuan yang belum menikah, seorang perawan Maria, tiba-tiba bisa memiliki seorang janin dan kemudian lahir Kristus Yesus. Satu keajaiban yang tidak mungkin bisa dijelaskan secara manusia, saudara. Kemudian setelah Yesus lahir, dia memiliki satu kuasa untuk menyembuhkan. Kita bisa lihat Matius 4 ayat 23. Kuasa menyembuhkannya luar biasa, bahkan membangkitkan orang mati. Satu hal yang betul-betul ajaib luar biasa. Kemudian kita bisa melihat pengajarannya juga yang begitu luar biasa. Markus 1 ayat 22. Dia mengajar dengan otoritas. Orang-orang yang mendengar bisa kagum mendengarkan pengajaran Yesus Kristus. Kemudian kita melihat hidup Kristus begitu sempurna. Perfect life. Beri 4 yang ke-15. Dan kita melihat kebangkitan Kristus. Markus 16 ayat yang ke-6. Juga begitu luar biasa. Semua hal yang disebutkan tadi, tidak ada yang bisa kita pahami secara manusia. Begitu wonderful, begitu luar biasa. Inilah keluar biasaan, keajaiban daripada Yesus Kristus sebagai penasihat kita. Puji Tuhan, saudara. Siapa yang punya kapasitas seperti dia? Kalau engkau mencari seorang konselor, seorang penolong, siapa yang kau cari? Apakah ada orang yang memiliki kapasitas seperti Yesus Kristus? Pasti tidak ada. Inilah keindahan, inilah bagaimana keajaiban Yesus Kristus. Wonderful Counselor. Yang kedua dari pemahaman Counselor, saudara. Kita melihat di sini Yesus Kristus waktu di dalam perjanjian baru, waktu dia sudah memulai pelayanannya. Paling tidak ada dua catatan mengenai bagaimana dia berbicara dengan orang yang sangat intim dengan dia, kemudian dia mencoba memberikan nasihat kepada mereka. Ya, pertama dari Nikodemus, Yohanes 3:1-3. Kedua dari perempuan Samaria yang di tepi sumur, Yohanes pasal yang keempat. So lihat bagaimana bijaksananya Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang konselor menangani Nikodemus, dan bagaimana cara juga yang bijaksana dia menangani perempuan Samaria itu. Dengan cara yang ajaib, Tuhan mengetahui segala kebutuhan mereka, dan dia menolong mereka menemukan jalan keluar dari masalah hidup mereka. Baik Nikodemus maupun juga perempuan Samaria itu. Dan di zaman sekarang, saudara, Yesus sebagai seorang konselor bagi kita, apa yang dilakukan? Saudara, Charles Spurgeon berkata seperti ini. Karena konselor, karena satu nasihat, manusia jatuh dalam dosa. Nasihat siapa? Nasihat daripada iblis kepada Hawa di awalnya. Dia berbisik-bisik kepada Hawa, Hawa mendengarkan nasihat dia, maka manusia jatuh dalam dosa. Maka kita butuh seorang penasihat ajaib, Yesus Kristus, untuk bisa memperbaiki problem dosa itu. Dari seorang konselor yang sesat, iblis, mempengaruhi Hawa, kita butuh wonderful counselor, Yesus Kristus, untuk bisa memperbaiki semua kerusakan dosa itu. Inilah yang kita butuhkan, saudara. Nah,
Sebagai seorang counselor, saudara, Yesus Kristus adalah penolong kita yang sejati, saudara. Penolong kita yang sejati. Dia seorang counselor yang sungguh-sungguh setia, tidak punya self-interest. Kalau kita ngomong sama orang lain, bisa jadi orang itu punya keinginan pribadi, sehingga dia menyelipkan itu di dalam nasihat-nasihat dia, bukan? Yesus Kristus tidak punya self-interest. Dia memiliki satu nasihat-nasihat yang hangat dan nasihat yang sangat indah. Dia selalu ada buat hidup kita, saudara. Tidak ada jam kerja. Kapanpun kau memiliki problem, carilah Tuhan. Tidak ada jam kerja. Dia selalu available. Yang kedua ya, saudara, Kristus adalah sumber daripada seluruh bijaksana. Saudara, luar biasa. Yesus tahu segala sesuatu. Knows everything about everything. Tahu segala sesuatu tentang segala sesuatu. Bahkan dia tahu dengan tepat langkah yang harus engkau tuju. Langkah yang harus kita tuju. Saudara, seorang counselor yang seperti itu betul-betul ajaib sekali, saudara. Ya, saudara, kita lihat 1 Korintus 1 ayat 30. Tapi oleh dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara sekalian, Tuhan tahu segala sesuatu. Dia sumber segala bijaksana dalam hidup kita. Hanya dialah yang bisa memberikan kita guidance, tuntunan hidup. Menolong kita, melepaskan kita dari segala problem dengan bijaksana dan mujizat yang dilakukan. Dan dia menyebabkan segala sesuatu boleh terjadi untuk kebaikan manusia dan untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi saudara, counselor dunia bisa saja do something untuk kebaikan dirinya dia juga. Belum tentu untuk kebaikan si klien. Tapi Kristus sebagai sumber bijaksana yang sejati melakukan semuanya untuk kebaikan manusia dan untuk kemuliaan Allah. Saudara, yang ketiga, saudara, Kristus adalah seorang counselor dengan kuasa untuk bisa selesaikan masalah kita. Dia bukan cuma memberikan ide-ide counseling, tidak. Dia memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa take action. Wah, ini yang luar biasa, saudara. Dia bukan hanya memberikan nasihat saja, kamu harus begini ya, tetapi dia memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa menjalankan apa yang menjadi tuntunan dalam hidup kita masing-masing. Saudara, luar biasa sekali. Ini satu hal yang memberikan kita ketenangan hati, kesejukan hati, bahwa inilah berkat besar buat kita, saudara. Inilah berkat Natal untuk kita semua. Yesus Kristus adalah penasihat ajaib bagi kita. Penasihat ajaib bagi kita. Sehingga kita bisa percaya. Percaya apa? Kita bisa percaya bahwa Yesus mendengarkan problem kita. Kita bisa percaya bahwa dia mengarahkan kita kepada jalan yang tepat. Kita bisa percaya itu, saudara. Saudara, saya di dalam satu pergumulan memikirkan kelanjutan daripada pelayanan ini ke depan. Dan kelanjutan bagaimana saya bisa jadi berkat kepada lebih banyak orang di depan sana. Saya terus mencari pimpinan Tuhan. Tanya orang sana sini, tanya orang sana sini. Dan lewat bagian ini saya tegur oleh Tuhan. Kalau banyak tanya orang, makin bertanya makin bingung. Kembalilah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa dia akan menuntunmu ke dalam jalan yang benar. Saudara, doakan pelayanan ini. Saudara, yang kedua, bukan cuma kita bisa trust, tetapi kita bisa yakin, pasti, be sure, yakin sekali bahwa apa? Allah mendengarkan. Dia mengajak kita buat berdoa. Dan yakin bahwa apa? Bahwa Allah memiliki satu keinginan yang terbesar buat kita. Karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi engkau dan saya. Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya bisa yakin itu, saudara, bahwa waktu kita punya satu keraguan, kebimbangan memasuki tahun yang akan datang, bahwa Allah adalah penasihat kita yang ajaib. Kristus penasihat yang ajaib, dan dia memiliki satu niatan yang sangat baik sekali karena dia mengasihi engkau dan saya. Yang sebenarnya, saudara, tidak perlu kita terlalu khawatir bagaimana tahun depan. Kita bisa menyerahkan seluruh pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang-orang mulai menuliskan rencana resolusi tahun 2023. Apapun itu yang kau tulis, percayalah, sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Tanyalah bijaksana Tuhan. Apa ini harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Percayalah bahwa Tuhan memiliki satu rencana indah buat engkau dan buat saya. Inilah berkat Natal, saudara. Bukan sekedar hadiah-hadiah, bukan sekedar makan malam mewah, acara-acara yang luar biasa indah. Tapi bagaimana Yesus Kristus menjadi penasihat ajaib dalam hidup saya, dalam hidup Anda, dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.